Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nurul Amalina dari kelas PAIJ. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nikah siri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih keluarga yang diampu oleh Bu Mughniyatul Ilmah. Baik, untuk poin yang pertama yaitu pengertian nikah siri. Secara bahasa, nikah siri berasal dari kata az-zawaj yang berarti pernikahan dan as-siri yang berarti rahasia. Dapat diartikan nikah siri yaitu pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Sedangkan secara istilah adalah pernikahan yang diperintahkan agar dirahasiakan. Dalam versi lain, yaitu pernikahan yang dilangsungkan tanpa pengumuman kepada publik. Nikah siri dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh agama, akan tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintahan, atau pernikahan yang tidak dicatatkan oleh kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintahan, atau biasa dikenal juga dengan sebutan nikah bawah tangan. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pihak perempuan yang dilakukan di hadapan dua orang saksi, akan tetapi tidak dilaporkan oleh kantor urusan agama. Hukum nikah siri memang sah menurut agama, hanya saja tidak terdaftar di dalam pemerintahan. Namun dalam kenyataannya nikah siri banyak sekali madorotnya. Untuk poin yang kedua yaitu faktor terjadinya nikah siri. Nikah siri dapat terjadi dengan beberapa faktor. Yang pertama, nikah siri dilakukan karena hubungan tidak ada restu dari orang tua kedua mempelai. Misalnya seperti orang tua salah satu dari mempelai sudah menjodohkan dengan calon pilihan mereka. Untuk yang kedua yaitu nikah siri karena hubungan terlarang. Misalnya seperti laki-laki yang sudah mempunyai istri dan ingin menikah lagi. Yang ketiga, nikah siri dilakukan dengan alasan sudah tidak bahagia dengan pasangannya. Yang keempat, nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dari zina. Nikah siri dianggap sebagai jalan untuk menghalalkan gejolak cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran berbuat zina. Yang kelima, nikah siri dilakukan karena belum siap dalam hal materi dan sosial. Yang keenam, nikah siri banyak dilakukan untuk alasan berpoligami. Yang ketujuh, nikah siri dilakukan hanya untuk penjajakan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah terjadi ketidakcocokan, maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit. Dilihat dari tujuannya, ini sangat merendahkan kaum perempuan karena hanya dijadikan objek pelampiasan nafsu semata. Yang ke-8, nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya atau prosedur administrasi yang berbelit-belit untuk menikah secara resmi. Yang ke-9 yaitu nikah siri karena beda agama. Ini biasanya dilakukan salah satu dari mempelai pindah agama, kemudian setelah menikah mereka kembali ke agamanya masing-masing. Untuk poin yang ketiga yaitu beberapa faktor penunjang terjadinya nikah siri. Yang pertama, faktor ekonomi, misalnya seperti tidak bisa menanggung beban pesta pernikahan. Yang kedua, takut tersebar. Yang ketiga, persyaratan yang rumit, misalnya seperti undang-undang untuk pegawai negeri sipil atau PNS yang akan menikah lagi untuk yang kedua kalinya. Dengan itu mereka mengambil jalan pintas nikah siri. Yang keempat yaitu model keluarga.
Untuk poin yang keempat yaitu pandangan Islam terhadap nikah siri. Sebenarnya nikah siri hukumnya sah-sah saja atau legal jika rukun dan syarat pernikahannya itu terpenuhi. Pada prinsipnya, nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah disepakati oleh ulama. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum nikah siri adalah sah. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada khalayak umum agar tidak terjadi fitnah di kemudian hari. Nikah siri juga dapat menyebabkan kemadharatan bagi pelaku dan keluarganya. Untuk yang terakhir yaitu dampak terjadinya nikah siri. Nikah siri dapat berdampak negatif dan juga dapat berdampak positif. Untuk dampak negatif nikah siri, yang pertama yaitu berselingkuh menjadi hal yang wajar. Yang kedua, banyaknya poligami yang terselubung. Yang ketiga, tidak adanya kejelasan status istri dan akibat pernikahannya. Yang keempat, pelecehan seksual terhadap kaum perempuan karena hanya menjadi pelampiasan nafsu semata. Yang kelima, pernikahan siri berpotensi menimbulkan pintu lahirnya keraguan dan berprasangka buruk menjadi terbuka. Untuk dampak positifnya, yang pertama, meminimalisir adanya seks bebas dan berkembangnya penyakit AIDS. Yang kedua, jumlah biaya yang dikeluarkan menjadi lebih ringan daripada pernikahan yang digelar secara resmi. Yang ketiga, pernikahan siri dapat menghindarkan dari peraturan yang berlaku dalam pernikahan secara resmi. Yang keempat, terkandung pahala terutama bila menjalaninya sebagai ibadah, bukan sekedar pemuas kenikmatan biologis semata. Dan yang terakhir, melalui nikah siri, seorang perempuan mendapat keuntungan finansial baik berupa nafkah, tempat tinggal, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.